Kita sama-sama buat konfigurasinya RB ya. RB37, masih ingat nggak nih? Pakai bor aja ya, yang 288. Oke, 37 kulit pertama berapa? 2. 2, oke. Kulit kedua? 8. 8, good. Kulit ketiga? 18. 18, sudah berapa tuh? 28. 28, kurang berapa lagi menuju 37? 9. Ya, tapi bisa nggak tulis 9 seperti ini? Enggak bisa, Bu. Nggak bisa. 9, kalau gitu 9 dulu. Iya, 8 dulu ya, karena 8. betul. 9 dekatnya ke 8, jadi nggak bisa 9 ya tulisnya ya. Harus 8 dulu, baru sisanya berapa? 1. 1. Good. Berarti RB37 itu konfigurasi bornya 2, 8, 18, 81. Sekarang SR38. Ayo sama-sama. Kulit pertama? 2. Oke, kulit kedua? 8. 8. Kulit ketiga? 18. 18. Udah berapa nih? 8. Ya, 28. udah 28 ya. Berapa lagi? 10. 10, tapi bisa nggak ditulis 10 seperti ini? Nggak bisa. Ya, harus berapa? Harus berapa? 8 sama 2. Oke. Sama 2. 8 sama 2. Karena 10 dekatnya ke 8 ya. Dan sisanya 2. Oke, good. Sekarang kita sudah buat konfigurasinya. Baru kita tentukan mana yang jari-jarinya lebih panjang. RB atau SR? Yang mana tuh? RB, Bu. RB. Yang lebih panjang RB. Ada jawaban lain? Mungkin ada yang jawab SR yang lebih panjang? Semuanya sepakat RB lebih panjang? Iya, Bu. Kenapa tuh? Pertanyaannya, kenapa kok RB lebih panjang? Soalnya elektron di kulit terakhirnya dia lebih sedikit daripada yang SR kan. Kalau misalkan lebih sedikit, tertariknya lebih sedikit. Kalau misalkan lebih banyak, jadinya lebih dalam lagi tertariknya. Good, betul ya. Emang kalau RB ada berapa kulit? RB ada berapa kulit? 5. Ada 5. 5 kulit. Kita hitung satu-satu ya. Apakah benar di 5? 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya. SR berapa tuh? Berapa kulitnya? 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya. Karena sama-sama 5, jadi bingung yang lebih panjang yang mana. Kita lihatnya yang mana untuk menentukan yang lebih panjang? Kulit terluar. Terluar ya. Atau yang paling akhir. Yang paling akhir untuk RB yang mana? 1. Good, betul ya. Untuk RB yang ini nih. 1 ini. Ini yang paling luar. Kalau SR berapa tuh yang terluarnya? 2 ya. Nah, jumlah kulitnya sama. Harusnya panjang jari-jarinya sama dong. Karena kan sama-sama ada 5 lingkaran ya. Ada 5 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya sama ya. Karena RB 5 lingkaran, SR pun 5 lingkaran. Tapi ternyata yang lebih panjang adalah siapa? RB. Karena RB hanya tertarik berapa? 1. Ya, good ya. RB hanya tertarik 1. Jadi dia ketariknya sedikit aja. 1 aja. Jadi ketarik ke dalamnya ya sekitar 1 aja gitu ya. Sedikit aja karena 1. Kalau si SR sama-sama 5 kulit tapi tertariknya lebih dalam ya. Tertariknya 2. Maka dari itu RB lebih panjang nih jari-jarinya dibandingkan SR. Sampai situ paham IPA 3 dan 4? Paham, Bu. Paham. Good. Itu nanti akan keluar juga ya di UH. Jadi diingat-ingat. Kalau jumlah kulitnya sama, kita lihat elektron yang paling belakang. Yang belakang yang mana nih? Yang lebih sedikit. Oh, yang ini tadi 1 yang paling belakang, yang ini 2. Kalau lebih sedikit 1, ketariknya 1 aja ya, dikit aja. Makanya lebih panjang. Kalau yang ini ketariknya 2 tuh. Jadi lebih pendek. Maka dari itu mana yang lebih panjang? Tentu RB ya. Yang ketariknya lebih sedikit. Oke, sekarang yang bawah nih. MG atau CA yang lebih panjang. Kita bikin dulu ya konfigurasinya. Kita sama-sama buat MG12 berapa konfigurasinya? 2. Yep. 8. 2. Good. 2, 8, 2 ya. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 2, 12. CA 20 gimana konfigurasinya? 2. 8. 2. 8, 2. Good. Betul ya. Oke. Karena sudah dibuat, kita bisa tentukan mana yang jari-jarinya lebih panjang. Yang mana IPA 3 dan 4? CA, Bu. CA lebih panjang. Kenapa tuh?
CA lebih Karena banyak. kulitnya lebih banyak. Lebih banyak. Karena kulitnya lebih banyak. Karena kulitnya lebih banyak. Emang berapa kulit, CA? 4 kulit. 4. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada berapa lingkaran? 4. Ada 4 lingkaran. 1, 2, 3, 4 ya untuk CA. Kalau MG emang ada berapa kulit? Ada 3. Ada 3. 1, 2, 3. Tentu dia lebih pendek ya, karena lingkarannya cuma ada berapa? 3. Hanya 3 aja. Lebih sedikit daripada CA. Cuman 1, 2, 3 ya. Jadi lebih pendek. Jadi kita tahu mana nih yang jari-jarinya lebih panjang. Siapa yang lebih panjang? MG atau CA? CA. Gitu ya. Jadi gampang ya untuk menentukan mana sih yang jari-jari lebih panjang. Ya yang kulitnya lebih banyak. CA kulitnya lebih banyak dari MG. CA 4 kulit ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lingkaran. MG hanya 3. Jadi tentu yang lebih panjang adalah CA ya. CA 20. Sampai situ paham IPA 3 dan IPA 4? Paham, Bu. Paham ya? Oke, nanti itu akan keluar nih di ulangan ya. Jadi diingat-ingat. Mana yang lebih panjang? Urutkan jari-jarinya. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi terakhir sebelum UH ya. Tadi kan kita sudah tahu jari-jari itu polanya. Sorry. Oke, ini sudah terlihat ya jari-jari atomnya? Sudah? Oke. Jadi kan kita sudah tahu ya polanya dari jari-jari tuh di tabel periodik unsur kan. Kalau ke bawah di satu golongan ya, golongan 1A, 2A, 3A gitu. Ke bawah itu jari-jarinya makin apa tuh? Makin besar. Makin besar atau makin panjang ya. Kalau jari-jari kan panjang ya. Panjang atau pendek. Boleh makin besar, boleh makin panjang. Betul. Dari atas ke bawah jari-jarinya makin panjang gitu. Si LI kecil jari-jarinya, NA lebih panjang lagi, K lebih panjang, NB lebih panjang, CS juga ya. Jadi polanya seperti itu ya. 1A, mau 2A, mau 3A, pokoknya ke bawah itu jari-jari itu lebih panjang. Kenapa kok lebih panjang? Karena kulitnya apa kemarin? Kulitnya bertambah ya. Tambah. Karena kulitnya bertambah. Jadi lingkarannya makin banyak. Si LI cuma 2 lingkaran aja. Oke, kalau kita buat nih, L itu kan 3 ya, nomor atomnya. Berarti kan 2 sama 1 ya. Dia hanya 2 lingkaran aja. Na itu 11. Berarti 2, 8 berapa? 1. 2, 8, 1. Oh, 3 lingkaran nih, lebih banyak lagi. Si K itu 19. 2, 8, 8, 1. 4 lingkaran, lebih panjang lagi. RB nanti ada 5 lingkaran. Ini ada 6 lingkaran gitu ya. Jadi makin ke bawah tuh kulitnya makin nambah, lingkarannya makin banyak, maka dari itu jari-jarinya pun makin panjang. Gitu ya, selalu seperti itu. Dari atas ke bawah. Mau 1A, mau 2A, 3A, sampai 7A, nanti 8A juga seperti itu. Dari atas ke bawah nanti jari-jarinya makin panjang karena kulitnya makin banyak. Sampai situ paham? Paham, Bu. Paham. Kalau ke samping gimana jari-jarinya? Polanya? Makin kecil. Makin kecil. Good Makin ya? kecil. Semakin kecil. Kenapa? Karena jumlah kulitnya tuh sama ya. Si LI 2 kulit, 2 lingkaran. BE juga 2 lingkaran. B juga 2 lingkaran. Semuanya ini 2 lingkaran ya. Kalau yang sebelah sini semuanya 3 lingkaran. Yang ini semuanya 4 lingkaran. Kulitnya tuh sama. Tapi yang membedakan apa IPA 3 dan 4? Elektron apa? Terakhirnya. Betul ya. Kalau LI kan 3, berarti kan 2, terus berapa? 1 ya. Kalau B itu 4 nomor atomnya. Berarti 2 terus 2. 2. B itu 5. Berarti 2 3. 2, 3. 1. 2, 3. 2, 3 ya. 2 tambah 3, 5. C itu 6. Berarti 2 2, 4. 2, 4. N itu 7. Berarti 2 5. 2, 5 ya. 2 tambah 5, 7. O itu 8. Berarti 2 6. 2, 6. F itu 9. Berarti 2 7. 7. Semuanya sama-sama punya 2 lingkaran ya, 2 kulit tuh. Yang membedakan ya yang terakhirnya. Yang terakhirnya makin apa sih IPA 3 dan 4? Makin ke kanan makin apa? Iya, makin kecil ya, makin ketarik. Si LI ketariknya 1 aja. Si BE ketarik 2. B ketarik 3, makin kecil lagi. Yang C ketariknya 4, makin kecil lagi. Si N ketariknya 5, makin kecil lagi. Gitu ya. Si O ketarik 6, makin kecil.
F, ketariknya apalagi nih 7, mungkin kecil lagi gitu ya. Jadi polanya itu jari-jari dari kiri ke kanan itu akan semakin kecil. Kenapa? Karena jumlah kulitnya sama, tapi elektron terakhirnya makin banyak, jadi makin ketarik, makin kecil juga jari-jarinya. Sampai situ paham IPA 3 dan 4? Paham, Bu. Paham ya? Diingat-ingat itu nanti akan keluar ya di ulangan. Jadi kalau menjelaskan harus lengkap lah ya nanti. Kenapa kok makin kecil itu harus lengkap ya? Kenapa makin besar? Gitu. Oke, karena sudah paham tentang jari-jari, sebentar. Oke, apa sudah terlihat? Di sini ada keteraturan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Jadi di sini nih, kita sudah belajar sampai jari-jari ya. Oh, jari-jari ternyata ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar berarti kulitnya makin banyak. Atau ketariknya sedikit, gitu kan ya. Kalau jari-jarinya kecil berarti kulitnya makin sedikit, atau ketariknya makin banyak, gitu kan. Lalu gimana nih tentang titik didih, titik leleh, lalu ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan tuh seperti apa polanya? Bagaimana yang lebih besar itu seperti apa, yang lebih kecil seperti apa? Nah, itu akan kita pelajari hari ini ya. Nah, ini titik didih, titik leleh, ionisasi, afinitas, dan keelektronegativan sengaja saya gabung hari ini. Kenapa? Karena dia polanya sama ya. Jadi misalnya si atom ini nih, atom A. Atom A itu sama atom B nih misalnya ya. Atom A sama atom B. Oh, atom A itu dia yang lebih besar daripada B. Lebih besarnya itu semuanya. Lebih besar titik didihnya, titik lelehnya, ionisasinya, afinitasnya, keelektronegatifannya. Jadi dia sepaket karena polanya itu akan sama gitu ya. Akan seperti apa nih? Diperhatikan baik-baik ya. Oke, untuk bisa memahami titik didih, titik leleh, dan lain-lainnya, kita harus pahami dulu yang satu ini. Ya, ada yang LDR di sini mungkin, LDR dengan orang tua bisa, LDR dengan kakak di luar daerah, atau bisa juga LDR dengan pasangan ya. Nah, kalau misalnya LDR jarak jauh ya, yang satu adanya di Jakarta. Ini misalnya konteksnya pasangan ya. Yang satu kalian adanya di Jakarta. Pasangan kalian adanya di Bali, misalnya jauh banget tuh, Jakarta-Bali. Harus naik pesawat dulu ya. Berarti nggak bisa sering ketemu dong. Kalau nggak bisa sering ketemu, bisa banget pelakor untuk masuk ya ke hubungan itu. Kalau gitu nanti ikatan cintanya makin lemah. Gitu. Jadi makin jauh jarak kalian, nanti ikatan cintanya makin lemah. Makin gampang tuh untuk putus. Gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian selalu sama-sama nih, always together ya, bareng-bareng terus, makin deket jaraknya, akan makin banyak waktu untuk sama-sama. Kalau gitu, ikatan cintanya juga makin kuat. Nah, sama halnya dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu atom ya. Atom pun seperti itu. Kalau misalnya jaraknya itu jauh ya, jaraknya jauh antara inti dengan elektron terluar nih, di mana inti itu adanya, inti itu di dalam inti ada apa ya? Ada yang masih ingat? Inti? Proton dan neutron. Proton dan neutron. Good ya, proton dan neutron. Proton itu muatannya apa ya? Positif. Positif, good. Betul ya. Positif. Elektron nih, yang titik-titik ini ya, yang ada di sekelilingnya. Negatif. Good, betul ya. Elektron negatif. Positif bisa narik negatif? Bisa ya, semua yang positif kan bisa narik negatif. Nah, kalau gitu berarti yang inti ini bisa nih menarik elektron-elektronnya. Dia bisa menarik elektron ya, karena positif itu akan narik negatif. Cuma, kalau misalnya elektron yang terluar itu jauh dari dia, susah untuk dia nariknya. Gitu ya. Tapi kalau semakin dekat, semakin gampang untuk ditarik. Kita sama halnya kayak tadi. Jadi kalau misalnya jaraknya jauh, itu akan susah untuk ditarik ya. Kalau gitu nanti ikatan atau tarikan antara si proton, antara inti dengan terluar, itu akan lemah. Kalau dia semakin jauh jaraknya. Gitu ya. Tapi kalau semakin dekat, ikatannya akan semakin kuat. Gitu ya.
Sampai situ paham? IPA 3 dan IPA 4? Paham, Bu. Paham ya? Jadi ingat-ingat, kalau lupa, ingat aja tentang LDR tadi. Kalau kita hubungan jarak jauh berarti kan jadi gampang putus ya, jadi lemah tuh ikatannya. Kalau semakin dekat berarti ikatannya kuat. Gitu ya. Apa hubungannya dengan titik didih, titik leleh, dan lain-lainnya itu? Nah, hubungannya seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya ikatannya itu lemah, berarti yang jauh ya jaraknya ya. Karena yang jauh kan susah ditarik ya, jadi lemah. Kalau ikatannya lemah, akan gampang tuh atom itu untuk dididihkan. Akan gampang untuk dilelehkan. Karena lemah. Siapapun yang lemah akan mudah diapa-apain gitu kan. Makanya jadilah orang yang kuat ya. Jadi, kalau misalnya dilelehkan dan dididihkan, itu kalau atomnya lemah, ya gampang aja. Tapi kalau ikatannya semakin kuat, berarti jaraknya dekat tadi ya. Kalau dekat kan semakin kuat. Akan sulit tuh untuk dilelehkan dan akan sulit untuk dididihkan. Nah, kalau mudah untuk dilelehkan dan dididihkan, artinya titik leleh dan titik didihnya itu akan rendah ya. Misalnya 50 derajat aja sudah bisa meleleh. 20 derajat aja sudah bisa mendidih. Gampang tuh untuk dididihkan. Kenapa? Karena ikatannya lemah. Dia jarak antara inti dengan yang terluarnya jauh gitu ya. Cuma kalau misalnya dekat, itu akan sulit untuk dilelehkan, sulit untuk dididihkan. Maka dari itu, misalnya butuh 200 derajat dulu nih, baru bisa meleleh. Oh, butuh 1000 derajat dulu, baru bisa mendidih. Gitu ya, jadi itu hubungannya nih. Jadi kalau ikatannya lemah, gampang dididihkan, gampang dilelehkan, titik didih dan titik lelehnya itu rendah. Tapi kalau ikatannya kuat, susah tuh untuk dilelehkan, susah untuk dididihkan. Maka dari itu titik leleh dan titik didihnya akan tinggi. Kalau gitu saya di sini punya 3 atom nih. Ada 3 unsur. Ada litium, ada natrium, dan ada kalium. Kita lihat mana nih yang titik leleh dan titik didihnya itu yang lebih kecil, yang sedang, sama yang tinggi. Litium itu 3 ya, nomor atomnya. Berarti konfigurasinya gimana? 21. 21. Good. Kalau natrium itu Na ya, dia 11 nomor atomnya. Berarti konfigurasinya gimana? 281. 281. Good. Kalium itu K ya unsurnya. Yaitu 19. Berarti gimana konfigurasinya? 2881. 2881. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, mana yang jaraknya jauh, sedang, dan kecil. Gitu ya. Karena semakin jauh jaraknya, ikatannya akan semakin lemah ya. Tapi kalau semakin dekat, akan semakin kuat. Itu karena kan kalau dekat gampang ditarik ya. Kalau misalnya jauh, susah untuk ditarik. Jadi ingat-ingat ya itu, prinsip yang itu. Kalau begitu di sini ada Li, ada berapa kulit ya Li ya? Ada 2. Ada 2 ya, 1, 2. Na ada berapa kulit? 3. 3, 1, 2, 3. K ada berapa kulit? 4. 1, 2, 3, 4. Kalau 2 kulit berarti berapa lingkaran sih Li? 2. 2. Ada 2 lingkaran ya. 1, 2. Kalau Na ada berapa lingkaran? 3. 3. Good, betul. 1, 2, 3 gitu ya. K ada berapa lingkaran? 4. 4. Good. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau gitu mana yang jaraknya paling jauh tuh? Li, Na atau K ya? Jarak inti keluar. K ya, good ya, betul ya. K paling jauh. Kalau paling jauh itu berarti ikatannya lemah atau kuat tadi? Lemah, Bu. Lemah ya, lemah betul. Karena makin jauh makin susah ditarik. Jadinya lemah ya. Berarti yang paling lemah siapa? Kalium. Ya, betul, kalium ya. Kalium paling lemah. Dia paling lemah. Kalau paling lemah berarti gampang diganggu plaker ya. Gampang diganggu. Artinya gampang dilelehkan, gampang dididihkan. Berarti yang paling kecil titik leleh dan titik didihnya siapa? Litium. Kalium. Litium atau kalium? Litium. Siapa? Litium. Kalium. Harusnya kalium ya. Karena apa? Karena si kalium ini kan 2881 ya. Ada 4 lingkaran. Lingkaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jaraknya antara si inti dengan telur tuh paling jauh. Kalau paling jauh kan berarti ikatannya paling lemah ya. Karena kan susah ditarik tuh. Makin jauh makin susah ditarik. Kalau paling lemah, dia gampang diganggu untuk siapapun ya. Paling lemah berarti gampang untuk dilelehkan, gampang untuk dididihkan. 10 derajat aja udah mendidih, udah meleleh. 20 derajat aja udah mendidih. Gitu ya.
karena mudah dididihkan ya berarti dia paling kecil titik lelehnya dan paling kecil titik didihnya. Gitu ya IPA 3 IPA 4 ya. Karena apa? Karena ikatannya lemah, jadi gampang dididihkan, gampang juga dilelehkan. Kalau gitu titik leleh dan titik didihnya yang paling kecil adalah kalium. Karena ikatannya paling lemah. Sampai situ paham? Paham ya? Oke, kalau gitu yang kedua, yang lemah siapa ikatannya? Natrium. Natrium ya, betul ya. Karena dia jaraknya itu lebih pendek ya daripada si kalium. Kalau ini yang paling pendek nih. Oke, kalau gitu berarti ini ikatannya sedang ya, sedang. Titik leleh dan titik didihnya? Berarti yang paling kecil kedua siapa? Ini kan yang paling kecil pertama nih, ini paling kecil kan. Paling gampang meleleh, paling gampang mendidih. Yang kedua siapa? Natrium. Natrium. Yang paling susah banget untuk dilelehkan dan dididihkan siapa? Lithium. Litium. Kenapa kok litium paling susah? Karena dia jaraknya dekat ya. Jarak antara inti dengan terluar tuh dekat. Kalau dekat ikatannya akan semakin kuat. Kalau udah kuat susah nih untuk dilelehkan, susah untuk dididihkan. Kalau gitu titik leleh dan titik didihnya akan tinggi karena ikatannya kuat. Sampai situ paham IPA 3 dan 4? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kalau begitu kita urutkan nih. Titik leleh dan titik didihnya nih dari 3 ini. Tadi dari yang paling kecil ya, yang paling gampang untuk dilelehkan dan dididihkan sampai ke paling yang sulit ya. Ke paling sulit dilelehkan dan dididihkan itu siapa? Dari kecil ke besar. Kalium, Kalium. natrium, sama litium. Ya, good. Gitu ya. Kalium paling gampang untuk dilelehkan, paling gampang dididihkan. Kedua si natrium dan yang paling sulit adalah litium. Sampai situ paham? Paham, Bu. Oke, sebenarnya berapa sih mereka meleleh dan mendidih? Di sini saya ada datanya ya. Sebentar. Nah, itu dia. Sorry. Nah, sudah terlihat? Sudah ya. Jadi kan tadi litium yang paling susah ya untuk dilelehkan dan dididihkan. Dan benar, litium itu perlu 181 derajat dulu baru dia bisa meleleh. Dia paling susah. Kalau natrium 98 derajat aja udah meleleh. Apalagi kalium ya, yang gampang tadi. 64 derajat aja dia udah meleleh. Gitu ya. Jadi kalau kalian kasih ke api nanti kalium 64 derajat aja udah meleleh. Sedangkan litium paling susah nih. Perlu 181 derajat dulu baru dia bisa meleleh. Sesuai dengan teori kita. Gitu ya, sampai situ paham IPA 3 dan IPA 4? Paham, Bu. Paham ya. Begitu juga dengan titik didihnya ya. Jadi setelah meleleh kan abis itu bisa mendidih. Nah, kalium setelah meleleh butuh berapa nih supaya bisa mendidih? 766 aja. Gitu ya. Sedangkan litium tuh perlu banyak banget nih. Perlu 1336 derajat Celcius dulu baru dia bisa mendidih gitu ya. Karena apa? Karena litium itu ikatannya kuat banget ya. Dia jaraknya itu pendek, makanya ikatannya kuat. Semakin pendek jaraknya antara inti dengan terluar, makin kuat. Makin jauh jarak inti keluar, makin lemah ikatannya. Sampai situ paham IPA 3 IPA 4? Paham, Bu. Paham ya? Oke, good. Karena titik didih dan titik leleh sudah paham, kita bahas yang lain, yaitu adalah ionisasi ya. Nah, kalau ionisasi itu apa sih? Ini baru ya untuk kalian, tapi gampang kok. Jadi ionisasi itu, energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan suatu atom ya untuk bisa melepaskan satu elektron terluarnya. Saya ke papan tulis dulu ya biar gampang dipahami. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat papan tulisnya? Papan tulis kosong? Sudah. Sudah ya? Oke, kita akan lihat lebih detail lagi ya. Apa sih maksud dari energi ionisasi? Jadi kita buat Na aja yang gampang ya. Na itu 11, berarti konfigurasinya gimana? 281. 281. Berarti ada berapa lingkaran tuh? 3. Ya. Jadi bikin dulu di sini intinya nih. Ini intinya. Lalu lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga. Lalu untuk lingkaran pertama ya, atau kulit pertama ada berapa elektron? 2. Ada 2 ya. Saya bikin di sini 2 elektronnya. 1, 2. Tuh, 2 ya. Di lingkaran kedua ada berapa elektron? Ada 8. Ada 8. Good.
Saya bikin di lingkaran kedua ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di lingkaran ketiga atau yang terakhir berapa elektron? 1. Oke, gitu. Mana elektron terluarnya? 1. Ya, yang satu ini ya. Yang satu ini terluar. Nah, energi yang dibutuhkan atom ini ya, atom Na, untuk bisa melepaskan si elektron terluarnya ini, tapi harus 1 elektron aja yang dilepas ya. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan 1 elektron ini itu adalah energi ionisasi. Gitu ya pengertiannya ya. Sampai situ paham? 4, 3, 4? Paham, Bu. Paham ya. Jadi berapa sih energi yang dibutuhkan atom Na untuk bisa melepaskan 1 elektron terluarnya? Itu adalah energi ionisasi. Setiap atom beda-beda ya energinya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kita akan pelajari polanya. Nah, kita balik dulu ke sini sebentar. Apa sudah terlihat di sini ada energi ionisasi? Yang tabel-tabel sudah? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Jadi tadi kan Na ya. Na itu ada di mana? Hari libur nanti di sini nih, 96. Tuh. Jadi si Na itu dia berapa sih energi untuk bisa melepaskan 1 elektron terluarnya ini nih energinya? 96 ya, 96 kilojoule gitu. Beda-beda setiap atom. Kalau ini si K nih, kalium, butuhnya 419. Terus bawah lagi ada Rb itu butuhnya 403 gitu ya. Jadi setiap atom itu beda-beda energi ionisasinya. Kita nggak perlu menghafal, oh ini si natrium 96 loh, kalium 419 itu nggak perlu kita hafal ya. Yang kita perlu tahu itu kenapa dia lebih besar dan kenapa dia lebih kecil. Ya, sekarang kita akan bahas tuh. Kenapa ionisasinya yang ini kok lebih besar, yang ini lebih kecil. Sama kayak tadi ya, sama kayak titik didih dan titik leleh. Yang jadi patokan kita adalah ikatan antara inti dengan yang terluar. Kalau ikatannya semakin kuat, ya ikatannya semakin kuat berarti kan yang pendek ya, jaraknya ya tadi ya. Yang jaraknya pendek berarti yang kuat kan? Kalau jaraknya makin panjang makin apa tadi? Iya, makin kalau jaraknya makin jauh nih antara inti dengan terluar, berarti kan ikatannya makin lemah ya, karena akan susah tuh untuk dia narik. Gitu. Kalau misalnya ikatannya kuat, berarti energinya untuk bisa melepaskan 1 elektron yang terluar tadi, itu susah ya, sulit. Kalau gitu semakin kuat akan semakin tinggi energi yang diperlukan. Kalau ikatannya semakin lemah ya gampang aja untuk lepas ya, untuk dilepas. Jadi kalau semakin lemah ikatannya, energi ionisasinya juga akan semakin kecil. Karena mungkin ini 96 ya, mungkin 20 aja udah bisa lepas tuh, si elektron terlahir tadi. Gitu ya. Jadi ingat-ingat yang menjadi patokan kita nih untuk energi ionisasi, begitu juga dengan titik didih dan titik leleh, adalah ikatannya ya. Ikatan antara inti dengan terluar, lemah atau kuat. Kalau kuat ya susah untuk dididihkan, susah untuk dilelehkan, dan susah juga untuk elektron ini lepas ya. Kalau gitu ionisasinya juga tinggi tuh, kalau dia ikatannya kuat. Tapi kalau ikatannya lemah alias panjang ya jaraknya ya. Kalau panjang kan jadi lemah ya. Kalau lemah berarti gampang untuk kita lelehkan, gampang untuk dididihkan, dan energi ionisasinya juga kecil ya. Kita sampai situ paham? Paham ya. Jadi diingat-ingat patokannya untuk bisa menentukan mana yang besar, mana yang kecil itu adalah kekuatannya ya. Kekuatan ikatan antara si inti dengan terluar. Kuat atau lemah? Kalau kuat susah, kalau lemah gampang ya. Untuk dilelehkan, dididihkan, dan dilepas. Itu namanya ionisasi. Nah, kalau afinitas itu kebalikannya dari ionisasi ya. Jadi afinitas itu energi yang diperlukan untuk menarik 1 elektron dari luar. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya ke papan tulis dulu. Ya, sudah terlihat papan tulisnya yang tadi ada Na-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, tadi kan energi yang dibutuhkan untuk bisa melepas 1 elektron ini ya. 1 elektron di sini nih, yang di luar. Nah, sebentar. Ini, kalau kita mau lepas berapa sih energinya? Itu kan namanya energi ionisasi. Tapi kalau kita mau nambahin dari luar, ya misalnya nih, ini ada elektron di sini, dan dia mau ke dalam, mau ke lajurnya Na,
itu berapa energi yang dibutuhkan supaya si elektron ini bisa masuk ke atom Na. Itu namanya adalah afinitas elektron ya. Jadi dicatat ya. Afinitas elektron itu apa? Energi yang diperlukan untuk apa? Untuk bisa memasukkan satu elektron dari luar ke dalam atom itu. Sampai situ paham IPA 3 dan IPA 4? Paham, Bu. Paham ya. Jadi kebalikan ya. Kebalikan dari ionisasi. Kalau ionisasi energi untuk melepas satu elektron. Kalau afinitas elektron energi untuk menerima satu elektron dari luar. Gitu. Coba Najma ada Najma? Ada, Bu. Najma tadi diulang. Apa itu energi ionisasi? Energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Iya, melepas berapa elektron? 1. 1. Good Najma. Oke, lanjut ke Erina Sofi ada? Erina. Ada, Bu. Erina, kalau afinitas elektron itu apa ya? Energi yang diperlukan untuk menerima satu elektron dari luar. Iya, good. Betul ya. Sampai situ paham IPA 3 dan IPA 4 tentang dua ini? Paham, Bu. Paham ya. Oke, good. Gimana afinitas polanya? Sama kayak ionisasi ya. Jadi kalau misalnya ikatannya kuat, berarti susah untuk dididihkan, susah untuk dilelehkan, energi ionisasinya butuh besar, afinitasnya juga butuh besar, gitu ya. Karena kalau udah kuat tuh susah pelapor untuk masuk, gitu. Jadi mau dididihin susah, mau dilelehin susah, mau dikeluarin elektronnya susah, mau dimasukin juga susah karena ikatannya udah kuat, gitu ya. Jadi kayak pertemanan nih kalau udah kuat akan susah ya untuk diganggu dengan musuh-musuhnya, gitu. Susah diadu domba. Oke, energi ionisasi sudah, afinitas sudah ya. Kalau begitu, misalnya saya punya di sini yang gampang aja ya. B itu 4 dan B itu 3 ya. Berarti kalau BE 3 berapa tuh konfigurasinya? 2, 1. 2, 1. Good. Kalau B 4 berapa konfigurasinya? 2. 2. Good, betul ya. Ada berapa lingkaran si B? 2. Ada 2. Good. Ada 2 lingkaran. BE ada berapa lingkaran? 2. Ada 2 juga. Kalau gitu, antara B sama BE mana yang ikatannya lebih kuat? Mana yang lebih, kalau lebih kuat tuh lebih pendek atau lebih panjang ya? Kalau yang lebih kuat? Lebih pendek. Lebih pendek, betul ya. Karena semakin pendek, semakin kuat ya tarikannya. Karena dekat, jaraknya dekat. Karena lebih pendek, berarti lebih kuat ya. Lebih kuat. Berarti yang lebih pendek yang mana ya? B atau BE ya? B, good. Kenapa? Kenapa si B yang lebih pendek? Karena tertariknya cuma berapa tuh? Tertariknya 2 kan? Dia ketariknya 2, jadi jari-jarinya lebih pendek ya? Iya, lebih dalam. Iya, lebih dalam ya, dia ketariknya 2. Sedangkan si BE nariknya berapa tuh? 1 ya. Berarti akan lebih ketarik si B ya, karena B itu ketariknya 2, biarpun sama-sama punya 2 lingkaran. Yang B ada 2 lingkaran, 1, 2. BE juga punya 2 lingkaran, 1, 2. Cuma si B itu dia yang ketarik ada 2 ya, 3, 4 ya. Berarti kalau 2 ketarik akan lebih pendek. Kalau BE kan yang ketarik 1 aja. Gitu ya. Kalau gitu yang lebih pendek tadi siapa? B atau BE? B. Berarti kalau B lebih pendek, yang lebih kuat siapa? B. Good ya. Karena si B ini lebih pendek jari-jarinya, berarti dia ikatannya akan lebih kuat. Kalau BE lebih panjang ya, akan lebih lemah. Kalau gitu berarti siapa yang titik didihnya lebih tinggi? Siapa yang titik didihnya lebih tinggi? BE atau B? BE. Ada jawaban lain? B atau B? B atau B? BE. Oke, yang jawab BE kenapa? Yang jawab BE kenapa? Karena jaraknya lebih panjang. Kalau jaraknya lebih panjang berarti ikatannya kuat atau lemah?
Lemah. Kalau lemah, gampang nggak untuk kita didikin? Gampang. Gampang dong. Berarti harusnya BE ya. BE yang lebih kecil ya. BE yang lebih kecil titik didihnya. Kalau yang lebih besar, titik didihnya adalah B. Gitu ya. Yang lebih besar adalah B. Mana yang lebih gampang kita didihkan? Ya BE ya. BE lebih gampang dididihkan. Kenapa? Karena jaraknya lebih panjang, ikatannya lebih lemah. Kalau ikatannya lemah, gampang untuk kita didihkan. Mungkin 20 derajat aja udah mendidih. Sedangkan B lebih sulit nih kita didihkan karena dia ikatannya lebih kuat ya. Jaraknya lebih pendek ya. Nah, kalau misalnya lebih pendek, ikatannya lebih kuat, susah untuk kita didihkan. Maka dari itu, B atau BE yang lebih rendah titik didihnya? BE. Get ya, betul ya. Jadi yang lebih rendah titik didihnya adalah BE. Kenapa? Karena BE lebih panjang. Gitu. Sampai situ paham IPA 3 dan IPA 4? Paham. Oke, satu lagi biar nggak bingung. Di sini saya punya MG 12 ya. Dan CA 20. Nah, kalau MG 12 berarti berapa tuh konfigurasinya? 2, 8, 2. Oke, good. Kalau CA 20? 2, 8, 8, 2. 2882. Oke, kalau begitu mana yang energi ionisasinya lebih besar? Ya, mana yang lebih besar? Kalau energinya lebih besar berarti gimana tuh? Ikatannya harus kuat atau lemah? Kuat. Harus kuat ya, betul. Karena kalau misalnya ikatannya kuat, susah diganggu oleh pelakor ya. Kalau gitu energinya harus banyak nih. Energinya harus banyak untuk bisa ngeluarin satu elektron. Gitu kan? Kalau gitu mana yang ikatannya lebih kuat? Berarti dia yang lebih besar. CA atau MG ya yang lebih kuat? MG. Kenapa tuh yang jawab MG? Kenapa MG lebih kuat? Soalnya dia lebih dekat ke inti, Bu. Betul. Lebih dekat. Good. MG emang ada berapa kulit? 3. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Kalau CA ada berapa kulit? 4. 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau begitu mana yang jaraknya lebih dekat? MG ya. Tuh jaraknya lebih dekat tuh antara inti ke terluarnya ya. Lebih dekat. Kalau si CA agak jauh. Semakin dekat semakin apa tuh ikatannya? Semakin kuat. Semakin kuat. Kalau semakin kuat, perlu banyak energi nggak yang kita butuhkan untuk bisa melepas ini? Iya, Bu. Iya kan? Kalau gitu energi ionisasinya mana yang lebih besar? Jawabannya adalah MG. Get ya, karena MG ikatannya lebih kuat. Dia lebih pendek jaraknya, makanya lebih kuat ikatannya. Kalau ikatannya kuat, ya perlu banyak energi yang digunakan MG ya untuk bisa ngelepas elektron terluarnya ini. Gitu. Sedangkan kalau CA kan lebih jauh ya, dia ada 4 kulit tuh, 1, 2, 3, 4. Lebih jauh berarti ikatannya lebih lemah ya, gampang aja si CA untuk bisa ngelepas elektronnya di luar ini ya. Jadi energi ionisasinya lebih kecil CA daripada MG. Yang lebih besar adalah MG, yang lebih kecil adalah CA. Sampai situ paham IPA 3 dan IPA 4? Paham, Bu. Paham ya. Oke, afinitas tadi belum ya? Oke, contohnya lagi untuk afinitas. Apa ya? C. C itu 6 dan O itu 8. Ya. Oke, sama-sama kita buat C dulu. Konfigurasinya gimana? 2, 4. 2, 4. Good, betul ya. Kalau untuk O8 konfigurasinya gimana? 2, 6. 2, 6. Good, betul ya. Berarti untuk C yang 6 ini ada berapa lingkaran? 2. Ada 2 lingkaran. Betul ya, ada 2 lingkaran. 1, 2. Kalau si O ada berapa lingkaran? 2. 2 juga. Tapi mana yang jaraknya lebih pendek? C atau O? O. Kenapa O? karena dia lebih Besar lebih kencang. Lebih kenceng. Kenapa tuh? Lebih spesifik lagi kenapa?
Karena tertariknya berapa? 6. Iya. Jadi tertariknya 6 tuh ya. Biarpun sama-sama dua lingkaran, tapi si O itu yang ketariknya 6. Sedangkan C cuma berapa nih yang ketarik? 4 ya. Ya kalau gitu karena tertarik 6, jadi dia ke dalamnya lebih pendek ya. Dia lebih ketarik, jadi lebih dalam tuh ketariknya. Jadi untuk si O itu dua lingkaran, tapi lebih dalam ya. Lebih dalam mungkin segini nih. Tuh, karena 6 yang ketarik. Kalau si C 4 ya. Kalau 4 berarti 4 aja yang ketarik sampai sini aja gitu. Jadi mana yang jaraknya lebih dekat, si O atau C? Si O ya, betul ya. O itu jaraknya lebih dekat. Kalau jaraknya lebih dekat berarti ikatannya gimana? Lebih kuat. Betul. Ikatannya kuat ya. Kalau ikatannya kuat berarti si O yang lebih pendek yang lebih kuat ikatannya. Kalau gitu afinitasnya mana yang lebih besar? Afinitas elektronnya? Si O. Betul ya, betul. Karena afinitas itu kan energi untuk apa tadi? Afinitas. Untuk bisa Menerima satu elektron. ya, menerima elektron ya, satu dari luar. Nah, untuk bisa diterima ikatannya harus itu ya, harus lemah baru tuh dia gampang diterimanya. Kalau ikatannya kuat susah untuk diterimanya. Mana yang lebih kuat, C atau O? O yang lebih kuat karena jaraknya dekat ya. Jadi ikatannya lebih kuat. Kalau si O ini lebih kuat ikatannya, susah tuh untuk bisa menerima elektron. Karena dia udah kuat, jadi nggak bisa diganggu-ganggu gitu ya. Maka dari itu si O8 ini afinitas elektronnya lebih besar. Karena lebih kuat katanya daripada si C. C itu lebih lemah karena jaraknya lebih jauh ya. Sampai situ paham IPA 3 dan IPA 4? Paham, Bu. Paham ya. Jadi diingat-ingat keywordnya sebenarnya sedikit ya, hanya satu, ikatannya. Ya. Kalau ikatannya kuat, berarti susah untuk dididihkan, alias titik didihnya itu tinggi ya. Titik didihnya itu tinggi. Susah untuk dilelehkan, berarti titik lelehnya itu juga tinggi. Susah untuk kita melepas satu elektron keluar, berarti energi ionisasinya juga tinggi. Dan susah juga untuk bisa menerima satu elektron dari luar. Afinitas elektronnya juga tinggi. Itu kalau ikatannya kuat. Kalau ikatannya lemah ya kebalikannya ya. Karena ikatannya lemah ya gampang untuk diganggu pelakor ya. Kalau gitu gampang untuk dididihkan. Titik didihnya rendah, gampang untuk dilelehkan. Titik lelehnya rendah, gampang juga untuk mengeluarkan satu elektronnya itu ya. Berarti energi ionisasinya rendah, juga gampang untuk dimasukkan satu elektron dari luar ya. Afinitas elektronnya juga rendah. Gitu. Ini keywordnya nih yang harus diingat-ingat. Gitu. Sampai situ paham IPA 3 dan IPA 4? Paham. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke yang terakhir? Tidak ada? Oke. Kalau begitu yang terakhir adalah keelektronegatifan ya. Sebentar. Mana nih? Oh, ini dia. Iya, pas sudah terlihat keelektronegatifan di sini. Sudah terlihat? Oke. Jadi keelektronegatifan itu yang terakhir yang kita pelajari, polanya seperti apa? Sama dengan yang lain. Sama dengan titik didih, titik leleh, ionisasi, afinitas tadi ya. Keelektronegatifan pun sama. Dia prinsipnya itu mana yang lebih kuat ikatannya, mana yang lebih lemah. Gitu. Nah, apa sih arti dari keelektronegatifan? Jadi atom itu kan di tengahnya tadi ada apa ya? Di tengah pusat. titik pusat. Ada inti ya, titik pusat itu inti gitu ya. Jadi ada inti ya di tengah ya. Lalu nanti ada kulit pertama gitu kan. Ada kulit kedua, misalnya ada 3 kulit ya. Misalnya. Lalu ada elektron ya di sekelilingnya, misalnya ini Na, berarti kan 281 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 yang terakhir 1. Ini adalah si Na ya, natrium. Atom natrium. Jadi apa itu keelektronegatifan? Jadi kemampuan natrium, kemampuan atom natrium, berarti ini ya atom natrium ini ya, untuk bisa menarik semua elektronnya. Yang bintang-bintang ini elektron ya. Tuh. Jadi kemampuan natrium untuk bisa menarik semua elektronnya itu adalah keelektronegatifan.
Nah, gimana nih supaya dia gampang menarik dan susah menarik? Nah, sama kayak tadi ya. Kalau misalnya ikatannya kuat ya, ikatannya kuat, berarti nanti keelektronegatifannya itu akan besar gitu ya, sama kayak tadi. Kalau dia ikatannya lemah, berarti keelektronegatifannya akan kecil gitu ya. Sampai situ paham? IPA 3 dan IPA 4? Paham ya? Jadi sama kayak tadi polanya. Jadi polanya itu hanya ikatannya aja ya. Ikatannya lemah berarti titik didihnya rendah, gampang dididihkan, gampang dilelehkan. Afinitas elektronnya juga kecil, energi ionisasinya juga kecil, dan keelektronegatifannya juga kecil ya. Itu kalau ikatannya lemah. Kalau ikatannya kuat, berarti susah untuk kita didihkan, susah untuk kita lelehkan, susah untuk kita keluarin tuh elektron, alias energi ionisasinya gede, susah untuk kita masukin satu elektron dari luar, alias afinitas elektronnya gede, dan keelektronegatifannya juga gede. Gitu ya. Sampai situ paham IPA 3 dan IPA 4? Paham? Oke, kalau begitu, nah, N, P, atau S. Kita urutin ya, kita urutin dari kecil ke gede. Titik didihnya, ionisasinya, afinitasnya, elektronegatifannya, ionisasinya kita urutkan ya. Dari yang kecil ke besar. Nah, kita ingat-ingat dulu. Kalau misalnya kecil, berarti kan gampang untuk dididihin, gampang untuk dilelehin. Berarti ikatannya apa tuh? Lemah atau kuat? Apa? Lemah ya. Karena ikatannya lemah, jadinya gampang untuk kita didihkan, gampang untuk kita lelehkan, energi yang dibutuhkannya sedikit, afinitasnya sedikit, dan elektronegatifannya juga jadi kecil ya. Sedangkan kalau misalnya besar, berarti dia ikatannya harus apa? Kuat. Ikatannya harus kuat. Kenapa? Karena kalau ikatannya udah kuat, susah untuk pelakor masuk ya. Kalau gitu, susah untuk dididihkan, susah untuk dilelehkan, energi ionisasinya butuh besar, afinitasnya energinya butuh besar, keelektronegatifannya juga besar gitu ya. Jadi ini keywordnya. Jadi kalau mengerjakan soal dari kecil ke besar, berarti lihat dulu kecil tuh artinya apa. Oh, kalau kecil kan gampang untuk dididihkan dan lain-lain itu ya. Artinya ikatannya lemah. Kalau besar berarti ikatannya kuat. Nah, dari situ baru kita jabarin konfigurasinya. N7 berarti konfigurasinya gimana? 25. 25. Good, betul. P15 konfigurasinya gimana? 285. 285. Good. S16 konfigurasinya gimana? 286. 286. Good, ya. Karena kita urutinnya dari yang kecil dulu ya. Berarti kan dari yang paling lemah dulu. Yang paling lemah berarti yang paling jauh atau yang paling pendek? Yang paling jauh. Paling jauh ya. Karena kalau tadi LDR kan makin jauh makin gampang untuk retak ya. Makin lemah. Kalau gitu mana yang paling jauh ya? NP atau S? NP atau S? Saya. P ya, betul P. Kenapa P? Tertariknya lebih apa tertariknya? Okta. Yang ditariknya tuh lebih sedikit daripada yang S. Iya, betul ya. Jadi kan kalau yang paling panjang itu kan yang kulitnya itu paling banyak ya. Kita lihat si N itu ada berapa kulit? 2. Ada 2 kulit ya. Sini ya dilihat ya. 1, 2. Itu untuk N. Kalau P ada berapa kulit? 3. 1, 2, 3. S ada berapa kulit? 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, ikatan lemah tuh artinya yang panjang ya. Kita cari yang paling panjang. Berarti kan di sini ada 2 dan ada 3. Berarti yang lebih panjang yang 3 kan? Yang lebih panjang itu yang ada 3 lingkaran. Karena si N itu dia lebih pendek ya. Lingkarannya itu ada 2 aja tuh. Lebih pendek. Kalau kita mau cari yang kecil, titik didih dan titik leleh dan lain-lain itu, ikatannya harus lemah. Kalau ikatannya lemah tuh harus makin panjang ya. Jadi cari mana yang paling panjang. Kalau N kan ada 2 lingkaran tuh pendek. Sedangkan P dan S ada berapa lingkaran? 3. Ada 3 ya. Ada 1, 2, 3 tuh untuk P dan S. Tapi mana yang lebih panjang? Si P atau S? P. P ya. Karena si P itu tertariknya cuma berapa? 5. 5 ya. Jadi
Dia 5 aja tuh yang ke dalam, jadi lebih panjang. Sedangkan S ketarik berapa? 6. 6 ya, jadi dia lebih pendek. Nah, kalau gitu kita udah ketemu ya. Ikatan yang paling lemah adalah yang paling panjang. Yang paling panjang adalah si P. Gitu. Berarti si P adalah titik didihnya paling kecil, titik lelehnya paling kecil, ionisasinya paling kecil, afinitasnya paling kecil, dan keelektronegatifan juga paling kecil. Sampai situ paham IPA 3 IPA 4? Paham, Bu. Paham ya. Nah, oke, si P paling kecil ya. Titik didih dan lain-lainnya itu. Yang kedua siapa tuh? Yang S. sedang S. Yang sedang S ya, betul. Kenapa S? Kenapa S? Kenapa enggak Karena N? dia kulitnya 3. Ya, Enggak, karena kalau N itu kulitnya 2. iya betul. Jadi lebih Oke. Jadi si S itu kan kulitnya lebih banyak ya daripada N tuh, dia 3. Berarti lebih panjang kan? Lebih panjang daripada N. Oke, ini yang juara 2-nya. Kalau gitu mana yang titik didih, titik leleh, afinitas, ionisasi, dan keelektronegatifan yang paling besar tuh yang mana? Yang N. Yang N. Ya, karena dia ikatannya yang paling apa? Yang paling kuat. Iya, yang paling kuat. Karena jaraknya pendek ya. Makin pendek, makin kuat ikatan. Kalau udah kuat, susah untuk dididihkan, susah untuk dilelehkan, susah untuk dilepas elektronnya alias ionisasinya gede, susah untuk diterima elektron dari luar alias afinitas elektronnya juga gede, dan keelektronegatifannya juga gede. Gitu. Sampai situ paham IPA 3 dan IPA 4? Paham. Kalau gitu coba, berarti urutannya dari kecil ke besar itu siapa aja? PSN. PSN. Good ya. P itu paling kecil karena paling lemah ikatannya. Kalau S itu sedang ikatannya ya. Sedangkan si N itu ikatannya paling kuat. Jadi paling gede itu. Titik didih, titik leleh, dan lain-lainnya. Oke, betul ya urutannya PSN. Sampai situ paham IPA 3 dan IPA 4? Paham. Paham, good. Kalau gitu berarti kita sudah selesai nih. Sudah selesai materinya untuk ulangan harian minggu depan saat PTM ya. Jadi nggak online lagi nih, ulangan perdana memakai kertas ya. IPA 3 IPA 4 ya. Oke. Tidak ada PR ya untuk hari ini ya. Kalian cukup perbanyak latihan kisi-kisi.